Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Alhamdulillahi ala ni'mati suluk wa kafa bihi ni'mah wassalatu wassalamu ala sayyidil wara sajiyah Muhammadinil mukhtaril mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa sallim wa ba'd. Ayyuhas safaiyun wa ayyatuhas safaiyat, asfakum qulubakum wa awfakum uhudakum wa'lamu annahu la yadhhabu ila al-ghabah man yakhafu adh-dhi'b wa la yadhhabu ila al-bahr man yakhafu al-gharaq wa la ya'ruju lis-sama' man yakhafu as-suqut wa la yasluku ila al-akhirah man yakhafu al-faqr wa la yuqarribu ila Allah man yakhafu al-maut. Safai-safaiyah yang dibeningkan hatinya oleh Allah dan ditepatkan janjinya, ketahuilah bahwa tidak akan pergi menuju hutan belantara orang yang takut serigala, tidak akan pergi menuju samudra orang yang takut tenggelam, tidak akan terbang tinggi ke langit orang yang takut ketinggian dan takut jatuh, tidak akan menempuh perjalanan menuju akhirat orang yang takut fakir, takut miskin, dan tidak akan mendekat ke hadirat Allah orang yang takut mati. Allah berfirman, ya abdi anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid fa in sallamtani fi ma urid kafaituka fi ma turid. Wahai hambaku, engkau berkehendak, engkau berkeinginan, engkau berhasrat, aku pun begitu. Wa ana urid, dan aku berkehendak, berhasrat, berkeinginan. Wa la yakunu illa ma urid, dan tidak akan terjadi kecuali yang aku kehendaki. Tidak akan terjadi kecuali yang aku hasrati. Tidak akan terjadi kecuali yang aku ingini. Fa in sallamtani fi ma urid, maka jika engkau serahkan urusanmu, perkaramu, keinginanmu, hasratmu, kemauanmu
jika engkau serahkan kepadaku, mengikuti yang aku kehendaki, kafaituka fima turid, akan aku cukupi engkau pada apa saja yang engkau kehendaki. Kita tidak sekalipun tidak pernah bisa menang jika iradah kita lawankan dengan iradah Allah. Head to head, bertemu terus beradu. Ego kita dengan ego Allah tidak akan pernah sekalipun dan sekejap pun menang, tidak akan. Pasti kalah, telak, hancur, lebur. Maka tidak ada pilihan lain selain pasrah, berserah diri sepenuhnya. Mari kita serahkan kehendak diri kita, keinginan, hasrat, kemauan, harapan, cita-cita, kita serahkan kepada Allah, sehingga kita setelah menyerahkan itu semua menjadi man la iradatalah, orang yang sama sekali tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya kemauan, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita. Setelah benar-benar begitu, Allah kemudian masuk mengisi kosongnya hati kita, pikiran kita, jiwa kita, diganti dengan kehendak Allah, keinginan Allah, kemauan Allah, harapan Allah, cita-cita Allah. Dan itu semualah yang terbenar dan terbaik. Tidak ada harapan yang lebih baik dari harapan Allah atas kita. Tidak ada cita-cita yang lebih tinggi, lebih mulia dibanding cita-cita Allah atas kita, hambanya. Tidak ada kehendak yang lebih baik dan lebih tepat, lebih bijak mengalahkan kehendak Allah atas kita, hambanya. Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, innaka turid wa urid. Daud, sungguh engkau berkehendak. Wa urid, aku pun begitu, aku pun berkehendak. Wa innama yakunu ma urid, dan yang akan terjadi adalah yang aku kehendaki. Fa in sallamta lima urid kafaituka ma turid. Jika engkau rela menyerahkan kehendakmu, kemauanmu, keinginanmu kepada apa yang aku kehendaki, yang aku ingini, kafaituka ma turid, niscaya akan aku cukupi engkau dalam apa saja yang engkau kehendaki. Wa illam taslam, dan jika engkau tak mau berserah diri, alias jika engkau bersikeras, bersikukuh mengadakan
kehendakmu, keinginanmu, kemauanmu, karepmu, harapanmu, caramu, serba mumumu nisbat kepada makhluk. At'abtuka fima turid, aku akan mempayahkanmu mengejar apa yang engkau kehendaki, dan sia-sia tidak akan pernah engkau dapatkan. Tsumma la yakunu illa ma urid, kemudian nyata-nyata yang terjadi hanyalah yang aku kehendaki. Tidak akan terjadi kecuali yang aku kehendaki. Dari hadis qudsi ini jelas, amat sangat jelas, bahwa dalam menjalani hidup selama kita di dunia, janganlah memperturutkan keinginan pribadi, kemauan sendiri, kehendak diri rendah, karena sia-sia. Dan ketahuilah bahwa bagi murid sodik dan atau salik asyik yang benar-benar menginginkan mahabbah dan ma'rifah, ia tidak boleh mengatur tubuh untuk kepentingan dirinya sendiri. Selama seseorang itu mengatur tubuhnya untuk kepentingan dirinya sendiri, selama itu ia terhijab, terhalang dari mendapatkan atau menerima sentuhan mahabbah, ma'rifah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kaidah yang ini pegangan para wali. Kullu syai'in tatakhalla anhu yata'allaqu bik, wa kullu syai'in tata'allaqu bih yatakhalla ank. Segala sesuatu selain Allah, terhadap segala sesuatu selain Allah, jika engkau tidak bergantung kepadanya, maka cepat atau lambat menjadikan ia yang akan bergantung kepadamu. Ini kenapa para wali itu mereka semua kaya hati, kemudian kaya harta, padahal tak pernah pusing memikirkan dunia. Ya karena memegang kaidah ini tadi, segala sesuatu selain Allah, jika kita tidak tergantung kepada dunia seisinya, maka dunia seisinya yang akan tergantung kepada kita. Jika kita tidak butuh dunia materi, karena saking butuhnya kepada Allah, maka dunia materi itu yang butuh kepada kita. Kullu syai'in tatakhalla anhu yata'allaqu bik, wa kullu syai'in tata'allaqu bih yatakhalla anka. Semakin seseorang kedonyan, semakin miskin, walaupun ia orang paling kaya sedunia. Miskin maknawi, artinya masih kurang dan kurang terus, walaupun sudah menjadi orang yang paling kaya di dunia. Jika tidak zuhud,
ia menjadi orang yang paling miskin batin, paling miskin hati, walaupun paling kaya harta. Semakin engkau merasa cukup, tidak butuh, semakin banyak dan sering anugerah, karunia, nikmat, rizki datang kepadamu min haitsu la tahtasib, dari jalan yang tidak pernah engkau sangka-sangka. Indama tasilu li marhalati syu'ur bil iktifa kullu syai'in sayatika, ketika engkau sampai pada kondisi perasaan iktifa billah, merasa cukup dengan Allah, kullu syai'in sayatika, segala sesuatu akan datang kepadamu. Raghimatan, demek-demek. Li'annal hayata la tu'ti al-muhtaj bal tu'ti al-muktafi. Karena kehidupan tidaklah memberi kepada orang yang butuh, kecuali justru ditunda-tunda. Yang dimaksud memberi di sini, memberi dengan sukarela, dengan senang hati. Akan tetapi kehidupan memberi sesuatu kepada orang yang tidak mengingini itu, alias al-muktafi, merasa cukup sudah. Karena ini Buya berpesan kepada kalian yang suluk nuhi di bulan Muharram ini, janganlah mengingini materi. Mulai saat ini, sebelum niat suluk kita lafadzkan bersama-sama, tanggalkan rasa ingin kalian terhadap material agar menjadi giti, kaya hati. Dan selama 10 hari kalian bisa bertahan begitu, keluar suluk 10 hari, giti kalian akan ngedohir keluar dan menarik dunia materi. Ya abdi, khalaqtu kulla syai'in li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Wahai hambaku, kuciptakan segala sesuatu ini untukmu, dan kuciptakan engkau untukku. Janganlah engkau bersibuk ria memikirkan, mengupayakan sesuatu yang sesungguhnya itu aku ciptakan untukmu, sehingga engkau mengabaikan maksud dan tujuanku menciptakanmu, yaitu untukku. Inilah yang harus dipahami dan diterapkan dengan ilmu yang kalian miliki, kefahaman yang kalian fahami. Maka janji-janji Allah dan Rasulnya akan kalian temui. Tidak usah menunggu setelah mati dikubur, tapi ya saat ini, ya di dunia ini, kalian akan menemui janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah, janji-janji waliullah yang telah kalian dengar atau kalian terima. Berserah dirilah, totalitas, tanpa syarat, tanpa harap, agar hasil suluk Muharram 10 hari berhasil dengan sangat baik, tergantung sidqun niyah dan sidqul mahabbah kalian, tergantung tingkat benarnya niat dan benarnya cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya berharap sekali suluk
selesai 3 tahap fana fillah, yaitu takhalluq, tahaqquq, ta'alluq. Bagi yang cerdas, bibit-bibit bobotnya super, 3 tahap fana fillah itu bisa dijalani dengan sekali suluk. Yang pertama takhalluq, terus berusaha berperilaku rabbani, yaitu berbuat baik tanpa pamrih, berbuat baik yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih, mengasihi pure, mengasihi tanpa berharap dibalas dikasihi, berharap imbalan, berharap pujian, berharap enggak. Kemudian tahaqquq adalah terus berusaha menyatakan sifat-sifat ketuhanan, yaitu yang tiada batas, tak terhingga. Terus berusaha menyatakan asma-asma indah Allah dan sifat-sifat mulia Allah. Dan yang ketiga ta'alluq, terus menerus menggantungkan sirrinya dengan sirrullah dan sedikit pun tidak melepas sifat kewaliannya, ialah pengabdian murni semurni-murninya dan penghambaan yang setia sesetia-setianya. Ketahuilah bahwa hati, akal, dan jiwa mengalami perubahan terus-menerus di setiap waktu. Maka dengan terus-menerus mencermati hati alias muraqabah, kalian akan beroleh pengetahuan tentang perubahan terus-menerus, tabaddul, yang mengantarkan kalian pada ma'rifat billah, salik dan salikah yang menempuh perjalanan kembali ke pusat suci. Bila sampai ke tujuan, yaitu al-wahid al-ma'bud Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah ia berdua Malik dan Malikah, raja dan ratu. Diberi mahkota, yang laki-laki diberi mahkota raja, yang perempuan diberi mahkota ratu. Ata'rifuna man huwal malik wa man hiyal malikah? Tahukah kalian siapakah raja dan ratu yang Buya maksudkan? Huma man ittakhadhal qur'ana dalilahuma wattakhadhar rasul habibahuma. Dialah raja dan ratu yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya dan menjadikan Rasulullah sebagai kekasih hatinya. Wahuma yaslukani tariqal akhirati bisidqin niyati wal mahabbah wa qalbuhuma ma'murun bidzikri rabbihima, dan hati mereka berdua senantiasa makmur dengan terus-menerus mengagungkan zikrullah, zikrullah dan zikrullah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina sadiqin wa minas salikina al-asiqin wa minal wasilina al-arifin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.
ولله وإلى الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل السابقون بسم الله ولله وإلى الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل السابقون بسم الله ولله وإلى الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل السابقون بسم الله ولله وإلى الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل السابقون بسم الله ولله وإلى الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل السابقون بسم الله ولله وإلى الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل السابقون